Ketua DPRD Nganjuk Tatit Heru Cahyono pimpin rapat paripurna DPRD Kabupaten Nganjuk dengan agenda penyampaian sambutan Bupati Nganjuk dan sambutan Gubernur Jawa Timur. Hadir dalam kegiatan tersebut diantaranya Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elistianto Dardak, pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Nganjuk, jajaran Forkopimda, dan sejumlah pejabat di lingkungan pemerintah Kabupaten Nganjuk. Sebelum rapat paripurna yang diselenggarakan di Pendopo KRT Sosrokusumo Kabupaten Nganjuk, Rabu tanggal 5 Maret 2025 didahului dengan prosesi serah terima jabatan atau sertijab Bupati dan Wakil Bupati Nganjuk untuk periode 2025 hingga 2030. Ditandai dengan penandatanganan berita acara serah terima jabatan Bupati terpilih Marhen Jumadi dengan purna tugas Bupati Sri Handoko Taruna dan Wakil Gubernur Jawa Timur yang disaksikan oleh pimpinan DPRD. Acara dilanjutkan dengan penyerahan memori jabatan dari purna tugas Bupati kepada Bupati terpilih Marhen Jumadi. Dalam wawancaranya, Tatit Heru Cahyono, Ketua DPRD Kabupaten Nganjuk mengatakan akan mengawal 15 program yang disampaikan oleh Bupati terpilih. DPRD Kabupaten Nganjuk juga akan menyelaraskan program-program dengan visi misi Bupati, juga akan mengkomunikasikan dan kerjasama yang baik untuk bersama-sama mewujudkan program unggulan Nganjuk tahun 2025 hingga 2030. Sedangkan Marhen Jumadi dalam keterangannya menjelaskan bahwa ada 5 instruksi dari pemerintah pusat yang harus segera dijalankan sebagai awal masa bakti Bupati dan Wakil Bupati Nganjuk periode 2025-2030 sebagai wujud tersinkronasinya pemerintah kabupaten, provinsi, dan pusat. Agenda hari ini dari DPRD adalah paripurna penyampaian misi visi Bupati Nganjuk, dan tadi dibarengkan dengan serah terima jabatan yang dilakukan oleh pemerintah daerah kabupaten. Nah, tadi sudah disampaikan terkait dengan visi misi, ada 15 visi visi yang disampaikan oleh Bupati Nganjuk. Ya, mari kita kawal bersama-sama dan kita ingatkan bersama-sama ketika misi visi itu nanti belum bisa dilakukan. Ya, kalau menurut Bapak sendiri visi-misi yang disampaikan Bupati apakah sudah sesuai dengan harapan dari DPRD sendiri? Karena memang itu hasil rumusan dari calon Bupati, Wakil Bupati, dan sekarang menjadi Bupati, maka ada gambaran ketika 5 tahun mendatang nanti menjabat, dia akan membuat gambaran yang akan dilakukan 15 program utamanya. Kami nanti juga ikut menselaraskan terkait dengan program-program. Baik, mohon izin kepada Bapak Bupati dan juga Bapak Wakil Bupati beserta Ibu, mohon berkenan untuk tetap di tempat. Alhamdulillah, program strategi ke depan itu ada 5 instruksi kemarin ya. Satu yang kaitannya dengan infrastruktur, jalan, jembatan, dan sampai kita antisipasi tanah longsor banjir ya. Maka PU, kemudian BPBD, kemudian LH harus standby. Kemudian kaitannya dengan inflasi ekonomi ya, karena kan pemotongan anggaran kurang lebih 50%. Maka kita harus ada program untuk efisiensi. Maka harus ada satgas kaitannya dengan pengetatan anggaran. Kemudian yang ketiga adalah instruksi untuk peningkatan pendapatan, karena transfer dari pusat sekali lagi berkurang 50%, tentunya kita harus kreatif. Maka pajak dan retribusi harus kita genjot betul. Kemudian yang keempat, ini menjelang puasa, lebaran, maka Satgas Pangan harus turun juga untuk jaga inflasi. Misalnya Dinsos, kemudian Dinas Perdagangan dan Perindustrian harus turun ke pasar. Lihat, cek betul perkembangan harga-harga, terutama sebenarnya bahan pokok ya. Ini harus betul-betul kita itu. Kemudian untuk sosial harus program-program bersama-sama untuk bantuan-bantuan sosial. Ini ada 5 instruksi. Itu ya. Acara berlangsung khidmat dan diakhiri dengan foto bersama sebagai wujud kebersamaan dan soliditas untuk membangun Nganjuk lebih baik.